Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-78, 79, 80 dan 81 dari suratul Isra. Ayat 78 hingga 81 dari suratul Isra yang menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kalau kepada dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah kemudian juga kepada kita, yaitu perintah Allah kepada orang-orang beriman supaya mendirikan salat yang fardu yang 5 waktu. Nah, salat fardu yang 5 waktu itu disebutkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada masa tergelincirnya matahari, kemudian pada masa munculnya atau datangnya kegelapan, kemudian pada waktu subuh. Nah, itu adalah waktu-waktu mendirikan salat fardu yang 5. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan tentang ayat-ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu tentang salat sunat, yaitu salat sunat di malam hari setelah kita tidur, kemudian di sepertiga malam yang terakhir kita bangun, maka salat setelah tidur itu disebut sebagai salat tahajud, yaitu salat yang akan meninggikan kedudukan seseorang. Apabila kita manusia biasa, bukan dari kalangan Nabi dan Rasul, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian juga apabila kita berdoa, maka doa kita selepas salat itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Nah, pada masa itu kita salat qiyamul lail, salat malam, maka nanti insyaallah mudah-mudahan di hari akhirat akan dibangkitkan di kedudukan yang mulia. Kemudian juga dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, Allah memerintahkan dahulu kepada Rasulullah, kemudian sekarang juga kepada kita, kepada orang-orang beriman supaya berdoa. Kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa seperti yang diajarkan oleh Allah dalam firman-Nya, nanti akan kita pelajari, yaitu kita masuk secara yang baik dan keluar secara yang baik pula. Kemudian kita meminta kepada Allah
supaya diberikan kekuatan atau sultan, kekuatan yang akan menolong kita sehingga kita mendapatkan keselamatan atau keberhasilan di dalam hidup. Kemudian di dalam hidup kita ini ada dua yang berlawanan, yaitu kebenaran dan kebatilan. Apabila kebenaran sudah datang, maka kebatilan itu akan hilang. Nah, tidak akan mungkin dua itu terkumpul sekali. Kebenaran akan menghilangkan kebatilan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan melenyapkan kebatilan. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah mendirikan salat pada waktu-waktunya ataupun perintah untuk berdoa kepadanya. Karena kita sebagai makhluk yang memiliki kekurangan dan keterbatasan, maka untuk menutupi kekurangan kita itu, maka kita hendaklah bermohon atau bergantung atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah makhluk yang berusaha, yang menentukannya adalah Allah. Maka disinilah pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-galanya. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah berkaitan dengan diri kita dalam kehidupan keseharian kita. Maka mudah-mudahan insya-Allah apabila kita telah mempelajari ayat-ayat ini bisa kita pakaikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kemuliaan kita itu adalah berada pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungan dengan Allah itu adalah dengan mendirikan salat dan juga dengan berdoa kepadanya. Ada satu lagi, yaitu hubungan kita dengan manusia. Tetapi 4 ayat yang kita pelajari ini adalah menerangkan tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menghantarkan kita kepada kemuliaan adalah menjalin 2 hubungan. Hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu menjalin hubungan dengan Allah melalui ibadah yang kita kerjakan, dan menjalin hubungan dengan manusia melalui perbuatan baik yang kita atau amal saleh yang kita buat sesama kita. Kita ada kaum kerabat itu yang dekat dengan kita. Ada pula teman sejawat. Nah, itu yang tidak ada pertalian darah dengan kita. Ada pula saudara seiman yang seagama dengan kita. Ada lagi adalah saudara sesama manusia, yaitu sama-sama keturunan Nabi Adam alaihi salam. Maka semuanya ada aturan di dalam Islam. Maka ikuti aturan dalam berhubungan dengan Allah dan dalam berhubungan dengan manusia, sehingga semua yang kita lakukan itu diterima oleh Allah sebagai amal atau sebagai ibadah, dan tidaklah kita dihidupkan oleh Allah melainkan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sekedar muqaddimah atau pendahuluan dari 4 ayat yang akan kita tafsirkan. Selanjutnya sebagaimana biasa kita akan baca ayat, kemudian kita akan terjemahkan supaya kita mendapatkan kebaikan dan supaya kita lebih dekat dengan ayat yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqa waj'al li min ladunka sultanan nasira.
Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah berfirman, aqim, dirikanlah. Ini perintah Allah kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ayat ini turun dahulu kepada Rasulullah. Perintah kepada Rasulullah adalah juga perintah kepada orang-orang beriman, karena Rasulullah adalah sebagai Rasul utusan Allah untuk dicontoh, untuk diikuti, untuk diteladani. Aqimis salata, as-salat, dirikanlah salat. As-salata, salat maknanya salat yang telah difardukan. Lidulukis syamsi, yaitu pada waktu tergelincir matahari, ila ghasaqil laili, sampai atau hingga gelap malam. Yaitu kegelapan malam itu datang, maksudnya adalah setelah matahari terbenam. Wa Qur'anal fajr, dan juga salatlah salat subuh. Salat subuh disebut dengan istilah Qur'anal fajr, Quran di waktu fajar. Mengapa ya sebutan subuh itu dengan Quran? Nanti kita akan sebutkan di dalam tafsir. Inna, sesungguhnya Qur'anal fajri, Al-Quran di waktu fajar, yaitu salat subuh, karena adalah masyhuda, disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh malaikat. Nanti kita akan sebutkan hadisnya. Wa minal laili, dan dari sebahagian malam, fatahajjad bihi, maka salat tahajudlah, nafilatan, sebagai tambahan, laka, bagimu, asa, mudah-mudahan, ayyab'atsaka, akan membangkitkanmu, rabbuka, Tuhanmu akan membangkitkanmu, maqamam, pada kedudukan mahmuda, yang terpuji, kedudukan yang terpuji. Waqul, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, secara masuk yang baik. Yaitu dengan cara masuk yang baik. Ini masuk kemana maksudnya? Nanti kita akan sebutkan. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku, mukhraja sidqin, secara keluar yang baik. Ini keluar dari mana? Nanti kita akan sebutkan. Waj'alli, dan jadikanlah bagiku, min ladunka, dari sisimu, sultanan, sultan maknanya kekuasaan, nasira, yang menolong, kekuasaan yang menolong, sehingga mendapatkan keberhasilan atau keselamatan atau kemenangan. Waqul, dan katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini, jaa, telah datang, al-haqqu, kebenaran itu, wa zahaqa, dan telah lenyap atau hilang, al-batilu, kebatilan itu. Innal batila, sesungguhnya kebatilan itu, kana, adalah zahuqa, pasti hilang. Jadi kebatilan itu mungkin sekarang ada, tetapi tidak selama-lamanya, pasti sampai masanya akan hilang. Kita baca dari awal ayat langsung semuanya ya. Dirikanlah salat mulai dari waktu tergelincir matahari hingga gelapnya malam, dan dirikan juga salat subuh, yaitu salat dibaca di dalamnya Al-Quran. Inna Qur'anal fajr, sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu subuh atau salat subuh, kana, adalah masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Dan dari sebahagian malam, maka salat tahajudlah sebagai tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu akan membangkitkanmu pada kedudukan yang terpuji. Dan katakanlah wahai Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang baik, dan keluarkanlah aku secara keluar yang baik, dan jadikanlah bagiku dari sisimu kekuasaan yang menolong.
kekuasaan yang menolongku sehingga mendapatkan kemenangan. Dan katakanlah telah datang kebenaran itu dan telah lenyap kebatilan itu. Sesungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu dari ayat yang ke-78 hingga 81 dari suratul Isra, yang menerangkan tentang perintah Allah. Ada beberapa perintah Allah yang disebutkan di dalam 4 ayat ini, yaitu perintah mendirikan salat, kemudian perintah untuk berdoa, kemudian untuk menyatakan bahwasanya, menyatakan dengan keyakinan bahwasanya apabila kebenaran itu telah datang, maka kebatilan itu pasti akan hilang. Nah, keyakinan itu mesti ada pada diri kita. Itulah tanda atau bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lihat 4 ayat ini dan kaitan dengan ayat yang sebelumnya, jelas sekali hubungannya, sangat erat, sangat dekat sekali hubungannya, karena ayat-ayat ini masih lagi dalam kumpulan ayat-ayat tentang perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat sebelum ini bagaimana kita jumpai dari kandungan maknanya setelah kita pelajari, Allah menjaga atau memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemeliharaan Allah kepada Rasulullah itu dalam 4 ayat yang kita pelajari ini adalah menerangkan atau mengajarkan kepada Rasulullah bagaimana cara berhubungan dengannya, sehingga Rasulullah tetap menjalin hubungan yang kuat dengan Allah. Hubungan yang kuat dengan Allah itulah yang menghantarkan kepada keselamatan atau kemenangan. Nah, jadi ayat-ayat yang kita pelajari ini, mulai dari yang sebelum ini, menerangkan tentang perhatian besar Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Maka kita apabila mendapati Rasulullah menjadi hamba yang terbaik karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita juga mendapatkan penjagaan yang terbaik pula dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang terbaik pula. Karena dengan penjagaan Allah itulah maka kita akan menjadi hamba yang terbaik. Tak ada keinginan atau apa sebelum ini kita sebut jangankan keinginan, hampir kepada keinginan pun untuk condong kepada selain kebenaran tidak ada. Nah, kita hanya mengikuti kebenaran saja, tegak berdiri kita lurus di dalam menjalankan kebenaran, tidak sedikit pun condong. Jangankan condong, hampir atau berkeinginan untuk condong pun tidak ada. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Kapan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita? Di saat kita menjaga keimanan yang ada dalam diri kita. Menjaga keimanan yang ada dalam diri kita, yaitu dengan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan diri kita. Maka mudah-mudahan insyaallah bertambah pengetahuan, bertambah pula keimanan, bertambah pula ketaatan, dan bertambah pula kebaikan di dalam hidup kita. Untuk itulah kita belajar Al-Quran. Sebaik-baik kita ini adalah yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'ana. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran. Tapi bukan hanya sekedar mempelajari, kita mempelajari untuk kita amalkan. Karena nanti di hari akhirat yang akan ditanya bukan berapa banyak ilmu yang kita dapat, tetapi berapa banyak amal yang kita lakukan dari ilmu yang kita dapat. An ilmihi fima fa'al, tentang ilmu apa yang dibuat dengan ilmu tersebut. Maka mudah-mudahan insyaallah melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari ini, keadaan kita pada hari ini lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya.
Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimish salata", dirikanlah salat. Dirikanlah berarti kata kerja bentuk perintah, perintah dari Allah dahulu kepada Rasulullah. Maka apabila perintah, hukumnya adalah wajib untuk menjalankan perintah tersebut. Nah, apabila berkaitan dengan waktu-waktu solat, maka wajib solat itu di waktu yang telah ditentukan. Solat zuhur di waktu zuhur, solat asar di waktu asar. Jangan solat zuhur di waktu asar, dan jangan solat asar di waktu maghrib. Itu bukan waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ke atas orang-orang beriman, diwajibkan ke atas orang-orang beriman, 'alal mu'minin, ke atas orang-orang beriman, kitaban mawquta. Kitaban ada sudah ditentukan, ditetapkan. Mawquta, mawqut waktu-waktunya. Nah, kapan waktu-waktu salat itu? Ayat ini yang menerangkannya. Dirikanlah salat. As-salata pakai alif lam di sini. As-salata, yang dimaksud adalah salat fardu. Nah, apabila salat fardu itu 5 waktu, kita menyebut 5 waktu, artinya 5 kali pada waktu-waktu yang berbeda-beda. Tak sama waktunya. Tapi boleh tak dilakukan dalam satu waktu? Boleh, umpamanya kalau musafir umpamanya. Tapi kalau tidak ada halangan dalam keadaan biasa, maka salat di waktu-waktunya, di waktu-waktu salat yang 5 itu. Kapan waktunya? Liduluki syamsi, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari. Liduluki syamsi, duluk maknanya mile, mile maknanya tergelincir. Tergelincir itu tadi matahari itu tepat berada di atas kepala kita. Nah, ketika tepat berada di atas kepala, tak ada nampak bayang-bayang, karena dia tepat di atas kepala kita. Biasanya pukul berapa itu? Belum tentu pukul 12. Kadang-kadang dia sebelum 12, kadang-kadang selepas 12. Tapi karena kita menyebut 12 itu dia tengah-tengah begitu, belum tentu. Kadang-kadang 12.15, kadang-kadang belum lagi 12, matahari sudah tepat di atas kepala. Bergantung kepada di mana kita berada. Ada yang berada di Khatulistiwa, ada yang berada di bahagian utara atau bahagian selatan Khatulistiwa. Nah, maksud tergelincir itu adalah matahari yang tadinya tepat di atas kepala sudah bergeser. Bergeser karena matahari itu akan terbenam di arah ke barat. Nah, tergelincir sedikit, masuk waktu salat zuhur. Jadi dulu kisyamsi maknanya tergelincir matahari, yang dimasukkan salat apa? Salat zuhur. Tetapi matahari itu masih ada tergelincir. Nah, karena ayat berikutnya adalah ila ghasakil lail, hingga ke gelapnya malam. Berarti kalau gelap malam berarti matahari sudah tak ada lagi, matahari sudah terbenam. Maka yang dimaksudkan dengan dulu kisyamsi, tergelincir matahari, adalah salat zuhur dan salat asar. Karena pada masa itulah matahari itu tergelincir. Baru saja tergelincir salat zuhur. Sudah lama tergelincir, tapi masih tergelincir terus sampai terbenam. Itu namanya salat asar. Jadi ada 2 salat sudah disebutkan di perkataan dulu kisyamsi. Kemudian 2 lagi salat disebutkan, ila ghasakil lail, hingga ke gelapnya malam. Gelapnya malam, yang dimasukkan gelapnya malam, matahari sudah terbenam, tak ada lagi sinar, tetapi masih ada sisa-sisanya. Nah, berarti itu adalah waktu senja, maghrib. Maghrib itu adalah waktu salat maghrib. Kemudian apabila gelap malam itu sudah sempurna, artinya tak ada lagi cahaya sisa matahari itu di langit,
maka itu adalah waktu solat Isya. Jadi ghasaqil lail, datangnya gelap malam itu dua solat, yaitu solat maghrib dan solat Isya. Jadi sudah berapa solat? Sudah 4. Kemudian satu lagi, karena kita ada 5 waktu solat, wa Qur'anal fajri, dan dirikanlah solat subuh. Tapi sebutan solat subuh dalam ayat ini dengan sebutan Quran. Mengapa dengan sebutan Quran? Karena yang dibaca di dalam solat itu adalah Al-Quran. Jadi apabila Al-Quran yang dibaca, maka solat itu boleh juga disebut sebagai Quran, karena itulah yang dibaca di dalam solat. Quran al-fajri, Quran yaitu yang dibaca di dalam solat. Al-fajri, fajri sudah jelas, yaitu waktu fajar. Berarti yang dimaksudkan adalah solat subuh. Jadi sudah berapa solat? 5 solat, yaitu tergelincir matahari berapa solat? 2, zuhur dengan asar. Kemudian datangnya gelap sampai kepada kegelapan malam, 2 lagi solat, yaitu maghrib dan isya. Kemudian solat subuh. Tapi ada yang salah memahami ayat ini, dan mudah-mudahan kita yang sudah belajar jangan salah lagi, yaitu ada yang solatnya 3 waktu saja. Mengapa 3 waktu? Karena hanya 3 yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu tergelincir matahari, kemudian kegelapan malam, kemudian pada waktu fajar. Kalau begitu saya hanya sholat 3 waktu saja. Nah, ini sesat ini. Nah, tapi ayat Quran juga dalilnya. Oh, tak belajar ini. Karena tidak ada ulama yang menyebutkan ayat ini menerangkan tentang 3 waktu, malah menyebutkan tentang 5 waktu. Karena tergelincir itu bergeraknya terus matahari hingga terbenam. Kemudian kegelapan malam itu ketika matahari sudah tidak ada lagi sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, habis waktu isya. Maka waktu apa lagi yang datang? Waktu subuh. Waktu subuh sampai kapan? Sampai terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, itu bukan waktu subuh lagi. Itu waktu isyraq atau duha. Nah, biasanya yang terlambat itu di subuh hari itu, karena terlalu lelap tidur malamnya. Tapi kadang-kadang tidak juga. Zuhur pun juga terlambat. Apa sebab? Terlalu sibuk bekerja. Kadang-kadang asar juga begitu, karena terlalu letih sudah bekerja setengah hari. Maghrib juga begitu, terlambat sampai ke rumah. Isya dah mengantuk. Nah, jadi semua ada alasan. Padahal sholat itu ada waktu-waktunya. Nah, sebaik-baik waktu sholat itu di awal waktunya, di pertengahan, atau di akhir. As-salatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baik sholat itu adalah sholat di awal waktu. Nah, ada lagi sholat sendiri dan sholat berjamaah. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tafdulu salatul jami', sesungguhnya salat berjamaah itu lebih keutamaannya itu berbanding dengan salat ahadikum, yaitu salat kamu sendiri-sendiri, bi khamsin wa ishrina darajah, yaitu lebihnya itu 25 derajat. Tapi ada lagi hadis yang lain, bisab'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Nah, biasanya kalau sholat jemaah itu di mana kita lakukan? Di masjid. Nah, boleh juga kalau tak sempat di masjid, berjamaah di rumah. Kalau sempat kita untuk berjamaah, maka berjamaah. Karena kita lihat ada juga yang tidak menggunakan peluang berjamaah itu, padahal ada peluang itu. Dia terlambat sholat. Sudah yang di masjid sudah selesai umpamanya. Kemudian ada lagi yang satu lagi juga terlambat. Berdua terlambat. Sholat sendiri-sendiri. Hilang peluang. Maka kita tanya kepada yang terlambat itu, "Bapak ada sholat?" "Belum." Kita sholat jemaah, Pak. Sama-sama dapat 25 derajat darjah. Nah, salat
5 waktunya. Inna Qur'anal fajri, sesungguhnya Qur'anal fajri. Diulang lagi, tadi Qur'anal fajri salat subuh. Di dalam salat subuh itu kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Inna Qur'anal fajri, sesungguhnya membaca Al-Quran di salat subuh itu, atau salat subuh yang kita lakukan, yang di dalamnya kita membaca Al-Quran, kana masyhuda, adalah disaksikan. Tadi yang 4 tadi tak disebut. Yang disebut adalah yang kelimanya, yaitu subuhnya, untuk menerangkan kelebihan salat subuh. Kelebihan salat subuh itu adalah masyhuda, disaksikan. Artinya disaksikan oleh malaikat. Untuk menerangkan bahwasanya salat subuh itu salat yang juga dihadiri oleh para malaikat. Nah, di dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwasanya ada malaikat yang bergantian diutus oleh Allah untuk bersama kita. Kemudian setelah bersama kita setengah hari akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sehari semalam ada malaikat siang, ada malaikat malam. Malaikat siang bersama kita sepanjang siang hari, dan malaikat malam bersama kita sepanjang malam. Apa tugas malaikat tersebut? Mencatat. Ya, satu, mencatat. Nah, tetapi sebenarnya ada lagi yang punya tugas yang lain, yaitu yang menjaga kita, memelihara kita, yang mendoakan kita, yang diperintahkan oleh Allah untuk membantu kita, menolong kita. Nah, tetapi yang setiap hari itu adalah yang mencatat amal kita. Kapan pergantian malaikat itu? Di waktu asar dan di waktu subuh. Jadi malaikat yang akan bersama kita di malam hari mulai bertugasnya kapan? Asar. Sampai kapan? Sampai subuh. Kalau yang siang hari kapan mulainya? Subuh. Kemudian berakhir di waktu asar. Nah, ketika kita salat asar, malaikat siang dan malaikat malam bersama kita. Dan satu lagi, di waktu subuh, malaikat siang dan malaikat malam bersama dengan kita. Nah, dalam sebuah hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, bahwasanya malaikat yang kembali kepada Allah melaporkan apa yang telah ditulis dari apa yang mereka ketahui tentang kita, maka dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Seperti apa kamu meninggalkan hambaku? Nah, umpamanya yang nanti subuh, yang sekarang bersama kita pada malam ini, nanti subuh malaikat itu akan kembali kepada Allah dan melaporkan. Dan Allah pula bertanya. Sebenarnya Allah tak perlu bertanya, karena Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh hamba itu. Tapi untuk menerangkan tentang kelebihan hamba yang di bumi itu, maka Allah bertanya kepada malaikat yang naik ke langit, "Wahai para malaikat, seperti apa kamu meninggalkan hambaku di bumi?" Maka malaikat itu menjawab, "Tarakna wahum yusallun." Kami tinggalkan mereka, taraknahum yusallun atau wahum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka itu salat. Wa atainahum wahum yusallun, dan kami datang menjumpai mereka, mereka pun juga dalam keadaan salat. Nah, yang dimaksudkan salat apa tadi? Ada 2 tadi kan? Nah, kalau yang bertugas malam hari, di waktu asar dia datang, hamba itu salat. Di waktu subuh kembali kepada Allah, hamba itu juga tetap salat. Seakan-akan hamba itu senantiasa dalam keadaan salat. Itu pujian malaikat ketika Allah bertanya kepada para malaikat itu tentang hambanya yang di bumi itu. Seperti apa ditinggalkan? Dalam keadaan salat. Seperti apa ketika didatangi? Dalam keadaan salat. Kalau tak salat,
Apa jawaban malaikat itu kira-kira? Seperti apa kamu datangi mereka? Main domino. Seperti apa kamu tinggalkan mereka? Dalam keadaan mabuk umpamanya. Allah, hinanya manusia yang di bumi itu. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Al-Quran fajar, maknanya bacaan Al-Quran di waktu subuh atau salat subuh yang di dalamnya dibaca Al-Quran adalah disaksikan oleh para malaikat. Nah, ketika disebut disaksikan oleh para malaikat, bermakna akan menenangkan hati kita, akan menggembirakan kita, karena yang disaksikan oleh malaikat itu dicatat, kemudian apabila dicatat pasti akan dibalas. Karena makna dicatat itu maknanya dibalas. Artinya tidak ada amal yang kita kerjakan itu berlalu begitu saja, enggak. Amal yang kita kerjakan dicatat dan nanti kita akan baca kembali catatan amal itu. Ayat sebelum ini menjelaskannya. Kemudian setelah kita baca, karena catatan amal itu baik, yaitu kita melakukan ketaatan, maka buku catatan amal itu datang dari sebelah kanan. Apabila datang dari sebelah kanan, pertanda isinya adalah baik, maka dihisap dengan hisap yang mudah, kembali kepada keluarga dengan senang gembira, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini ayat yang ke-78. Yaitu tentang 5 waktu salat. 5 waktu salat yang maksudnya adalah salat fardu yang 5. Ada waktu-waktunya. Maka dirikanlah salat pada waktu-waktu yang telah ditentukan itu. Kemudian ayat berikutnya pula tentang salat juga, tetapi bukan salat fardu, tetapi salat sunat. Wa minal lail, dan dari sebahagian malam, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah. Bertahajud di sini maknanya maka salat tahajudlah. Dan dari sebahagian malam, maknanya ada sebahagian malam itu untuk tidur, tapi jangan semua malam untuk tidur sampai pagi tidur. Enggak, ada sebahagian malam itu sisihkan untuk salat. Salat malam. Salat malam istilahnya qiyamul lail. Salat malam. Salat malam, salat tarawih itu salat malam, qiyamul lail. Salat witir itu salat malam. Nah, tetapi ada kata tahajud. Tahajud itu salat malam juga. Nah, kata tahajud itu dari kata al-hujud, maknanya an-naum, tidur. Salat tahajud itu salat yang dilakukan setelah kita tidur. Nah, itu salat perjuangan. Apa sebab? Sebab biasanya kalau sudah tidur berat untuk bangun, sangat berat untuk bangun. Apa sebab? Sebab syaitan mengikat berapa ikatan di mata kita itu? 3 ikatan. Maka hanya orang yang betul-betul sungguh-sungguh berjuang saja yang berhasil untuk bangun di malam hari. Biasanya kalau sudah terjaga, terbangun di malam hari, tetapi terasa dingin, sejuk. Kalau terasa dingin, sejuk, apa yang dilakukan selepas itu? Duduk? Tidak, tarik selimut. Nah, perjuangan. Nah, apabila ini sudah terbangun di malam hari, maka ini waktu untuk salat. Karena apabila sudah sampai di sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah, ada disebutkan 3, yaitu Allah menanti, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Ada tidak yang memohon ampun? Aku akan ampuni. Hal min taibin fa'atubu ilai. Ada tidak yang bertaubat? Aku akan terima taubatnya. Kemudian satu lagi, hal min sa'ilin fayu'ta su'luh. Ada tidak yang meminta? Aku akan beri. Jadi Allah turun ke langit dunia. Langit dunia ini langit yang paling dekat dengan kita. Langit ini berapa lapis? 7 lapis. Allah bersemayam di atas aras, di atas langit yang ke-7. Tetapi di sepertiga malam yang terakhir,
Allah turun ke langit dunia, maknanya Allah bersungguh-sungguh mendekat ke kita, tetapi kita pula tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah mudah sekali. Tanggalkan selimut, baca doa, tanggallah satu ikatan syaitan di mata kita itu. Kemudian berdiri dan pergi ke kamar mandi, berwuduk, maka tanggal pula satu lagi ikatan syaitan yang mengikat mata kita itu. Kemudian setelah itu salatlah. Apabila salat, maka tanggal ketiga-tiga ikatan, maka badan kita akan menjadi segar, maka kita akan bersemangat, kita akan mendapatkan kekuatan untuk memulai hari yang baru. Nah, maka bangun malam itu adalah perjuangan melawan syaitan yang mengikat mata kita. Dan satu lagi sebenarnya perjuangan yang berat itu adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Kalau ditanya hawa nafsu, umpamanya mau tidur lagi atau bangun, nah itu dia, jujur, tidur lagi. Apabila tidurnya terlambat, maka pasti dia ingin menambah tidurnya. Padahal sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu yang istimewa, maka jangan sampai disia-siakan begitu saja. Kemudian di dalam ayat ini, karena perintah kepada Rasulullah, wa minal laili fatahajjat bihi, tahajjud, bertahajudlah kamu wahai Muhammad, maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan bahwasanya salat tahajud bagi Rasulullah itu hukumnya tetap fardu. Sebenarnya salat tahajud adalah sebelum salat 5 waktu ditetapkan, semuanya fardu, semuanya semua kaum muslimin adalah wajib untuk melakukan salat tahajud. Semua itu sebelum turunnya perintah salat yang 5 waktu. Tetapi setelah dibawa oleh Rasulullah dari sisi Allah bahwasanya salat fardu itu 5, maka salat tahajud bagi Rasulullah tetap wajib, tetapi bagi kita umatnya hukumnya adalah sunat. Tapi meskipun sunat jangan ditinggalkan. Apa sebab? Nafilatan lak. Nafilah maknanya sebagai tambahan. Sebagai tambahan. Sebagai tambahan. Tambahan ini yang dimasukkan ini apa maknanya ini? Apabila kita ini manusia biasa, maka tambahan bagi kita adalah kalau melakukan kesalahan pasti kita berdosa, maka salat malam itu untuk menghapuskan dosa kita. Tapi kalau bagi Rasulullah kan sudah dipelihara oleh Allah, tidak ada dosa. Maka salat malam itu bagi Rasulullah adalah untuk meninggikan derajat, untuk mengangkat kedudukan baginda. Nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dan mudah-mudahan Tuhanmu membangkitkanmu wahai Muhammad pada kedudukan yang terpuji. Mudah-mudahan Tuhanmu, mudah-mudahan. Apabila Allah menyebut mudah-mudahan, maka maknanya adalah pasti. Pasti Allah akan membangkitkan Rasulullah pada kedudukan yang terpuji. Tak sama kita menyebut mudah-mudahan dengan Allah menyebut mudah-mudahan, tak sama. Nah, kalau kita menyebut mudah-mudahan karena kita tak menentukan. Kalau Allah menyebut mudah-mudahan, Allah menentukan, maka pasti. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan pengajian, pasti atau tidak? Belum tentu. Ya, karena makna mudah-mudahan bagi kita itu mungkin. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tapi kalau Allah menyebut mudah-mudahan, maka pasti. Maka pastikah Rasulullah itu dibangkitkan pada kedudukan yang terpuji? Ya, pasti. Maka banyak hadis-hadis yang menerangkan kedudukan Rasulullah nanti di hari akhirat sangat tinggi sekali. Yang pertama kali dibangkitkan nanti di hari akhirat dari dalam kubur untuk dikumpulkan di mahsyar, siapa yang pertama kali dibangkitkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkanlah manusia.
Semua manusia dikumpulkan di bumi mahsyar. Kemudian manusia yang begitu banyak, hanya satu saja yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satu itu menjawab, labbaik wa sa'daik. Ya Allah. Aku dengar panggilanmu ya Allah. Siapa yang dipanggil itu? Rasulullah. Nah, inilah dia maqamam mahmuda, yaitu kedudukan Rasulullah yang terpuji. Sebanyak ini jemaahnya, satu yang dipanggil namanya. Nah, itu kedudukannya tinggi sekali. Begitulah Allah meninggikan kedudukan Rasulullah. Tapi apakah hanya setakat itu? Tidak. Yaitu disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir bahwasanya manusia sebelum dihisab, nasib manusia itu tak tentu. Yaitu manusia berada di bumi mahsyar, kemudian panas terik matahari itu membakar mereka, kemudian mereka tidak beralas kaki, kemudian mereka mengadu kepada Nabi Adam alaihissalam untuk dicepatkan timbangan, untuk dicepatkan hisab. Tetapi apa jawaban Nabi Adam? Lastu ana, bukan saya yang berhak untuk berdoa kepada Allah supaya dicepatkan timbangan. Pergilah ke Rasul yang lain. Maka manusia ramai-ramai lagi bergerak. Menjumpai siapa? Menjumpai Nabi Nuh alaihi salam. Tapi apa jawaban Nabi Nuh? Lastu ana. Wahai Nuh, berdoalah kepada Allah supaya dicepatkan timbangan. Kami dah susah, dah sengsara sekarang ini. Karena matahari panas terik. Bumi mahsyar ini juga panas, sementara kami tak beralas kaki. Berdoalah kepada Allah supaya Allah cepatkan timbangan, hisab. Kata Nabi Nuh, lastu ana, bukan saya yang berhak untuk berdoa. Kemudian kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada siapa terakhir? Kepada Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad ketika manusia meminta supaya dicepatkan timbangan? Ya, sayalah dia orangnya yang akan meminta kepada Allah. Maka Rasulullah mengangkat tangan, irfa' ra'saka, angkat mukamu wahai Muhammad, berdoalah. Rasulullah berdoa supaya dicepatkan timbangan, maka bergeraklah manusia ke arah timbangan untuk ditimbang amal, yaitu amal kebaikan ditimbang. Faman sakulat mawazinuhu, apa sambungannya? Fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang senang, menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau ringan timbangan kebaikannya, tak banyak amal ibadah yang dia buat ketika di dunia, maka tempat yang akan dia tuju adalah neraka hawiyah. Dua saja tempat nanti itu, tempat hisab. Nah, Rasulullah pula karena berada di kedudukan yang mulia, panas terik, panas sekali, manusia haus. Nah, Rasulullah juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia berupa telaga. Telaga apa namanya? Telaga Al-Kautsar. Yaitu siapa yang meminum airnya tidak akan haus selama-lamanya. Itu adalah maqamam mahmuda, kedudukan Rasulullah yang tinggi. Maka setelah selesai salat, setelah selesai azan, biasanya kita berdoa. Nah, doa kita yaitu, ya Allah, berikanlah kepada Rasulullah maqamam mahmuda, yaitu maqam kedudukan yang terpuji. Nah, kita menyebutnya sebagai al-wasilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Apa lagi? Ati Muhammadan. Nah, ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad. Apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad? Al-wasilah. Al-wasilah itu adalah maqamam mahmuda, yaitu kedudukan yang terpuji. Nah, kalau kedudukan Rasulullah itu terpuji karena akan memberikan syafaat kepada kita, maka kita menjadi terbantu dengan syafaat Rasulullah. Tapi layak tidak kita ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Insya Allah. Bagaimana supaya kita layak dan diberi syafaat nanti oleh Rasulullah? Banyak-banyaklah bersalawat kepada baginda Rasulullah.
banyak-banyak mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dapat salawat, dapat syafaat nanti, yaitu apabila timbangan kebaikan kita itu kurang, nanti syafaat dari Rasulullah akan diberatkan oleh baginda Rasulullah. Itu syafaat dari Rasulullah. Kemudian setelah ditimbang, maka nanti akan dihargai dengan cahaya. Untuk apa cahaya itu? Kalau banyak amal kebaikan, cahayanya terang. Cahaya itu adalah untuk meniti titian di atas mulut neraka. Yang titian itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Nah, seperti apa nanti meniti? Sekarang meniti batang pinang saja susah. Ini pula meniti titian yang lebih halus dari rambut. Apa yang bisa membuat kita meniti itu? Cahaya. Cahaya apabila banyak, maka seperti kilat meniti, cepat sampai ke seberang. Seberang itu adalah syurga. Kalau tak cukup cahaya, jatuh ke neraka. Nah, Rasulullah berada di tepi titian itu. Apabila ada di antara umatnya yang tidak punya cukup cahaya, akan jatuh ke neraka, maka Rasulullah memberikan syafaat sehingga dicukupkan cahayanya dan sampailah dia ke surga. Tapi berapa lama ya yang cukup-cukup cahaya itu? Seperti dia berjalan kaki. Kalau tadi seperti kilat, wah cepat sekali ya. Berapa kecepatan kilat itu? Kecepatan cahaya. Kalau dengan kecepatan cahaya, kalau kita ke Mekah berapa lama? Kalau berjalan kaki ke Mekah berapa lama? Titian. Dan titian itu membentang dari tepian mulut neraka ke tepian yang satu lagi. Jauh. Maka mau cepat sampai ke surga, amal ibadah. Karena amal ibadah itu apabila banyak akan dihargai dengan cahaya. Banyak amal ibadah, maka banyaklah cahaya akan didapatkan. Orang-orang munafik akan dapat cahaya? Tidak. Orang-orang kafir akan dapat cahaya? Tidak. Maka setelah dihisap, orang-orang munafik itu dikumpulkan. Maka berkatalah orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, ketika orang-orang beriman sudah mendapatkan cahaya, maka mereka mengatakan, unzuruna, lihat kami wahai orang beriman. Karena orang beriman sudah mendapatkan cahaya, naqtabis min nurikum, supaya kami dapat menangkap cahayamu. Nah, itu pembagian cahaya. Ayat ini menerangkan tentang waktu pembagian cahaya. Tetapi apakah orang munafik akan dapat pancaran cahaya dari orang beriman ketika itu? Tidak. Faduriba bainahum bisur, yaitu dibuat dinding penghalang antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman. Orang munafik ini langsung dimasukkan ke dalam neraka dan berada di lapisan yang paling bawah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Nah, tinggal orang beriman. Nah, maka kita minta supaya nanti cahaya yang kita terima itu banyak. Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, tambahkan lagi bagi kami cahaya kami. Kapan menambah cahaya itu? Sekarang, ketika di dunia. Nanti kalau dah mati tak ada lagi. Kalau di dunia ini kita banyak beramal, dapatlah cahaya. Nanti di dalam kubur, kubur pun bercahaya. Dan nanti ketika dibangkitkan akan diberi cahaya, dan dengan cahaya itulah meniti titian. Kalau tak dapat meniti titian, jatuh ke dalam neraka. Kalau sudah jatuh ke dalam neraka, masuk neraka, berarti disiksa dalam neraka. Ada kemungkinan bisa keluar tidak dari neraka itu dan dimasukkan ke surga? Ada. Dengan apa bisa keluar dari neraka itu? Dengan syafaat dari Rasulullah. Itu yang disebut maqamam mahmuda. Jadi syafaat Rasulullah itu banyak sekali, bukan satu ya. Mulai tadi dari cepatnya timbangan, doa Rasul, kemudian telaga Al-Kautsar, kemudian di waktu meniti titian, bahkan sampai sudah masuk dalam neraka pun Rasulullah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Dan itu hanya
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah yang diizinkan memberi syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tak ada siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Siapa yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat? Rasulullah. Karena Allah membangkitkan Rasul pada maqamam mahmuda. Maka ulama tafsir menyebutkan maqamam mahmuda itu adalah syafaat. Rasulullah itu dibangkitkan di kedudukan yang mulia terpuji adalah karena Rasulullah adalah sahibus syafa'ah, yaitu yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Berikutnya lagi ayat yang ke-80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah wahai Muhammad, doa berikut ini. Berikut ini adalah doa. Wahai Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang baik dan keluarkanlah aku secara keluar yang baik, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong sehingga mendapatkan keselamatan atau kemenangan. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan masukkanlah aku secara masuk yang baik, maksudnya masuk ke Madinah. Karena Rasulullah berada di kota Mekah. Apabila Rasulullah berada di kota Mekah, kemudian Rasulullah pada malam itu akan dibunuh, maka Allah memerintahkan Rasul untuk berhijrah. Nah, belum lagi masuk Madinah, Allah mengajarkan kepada Rasul, wahai Muhammad, baca doa ini supaya kamu masuk Madinah nanti secara masuknya yang baik, dengan cara yang baik. Maka Rasulullah disambut di kota Madinah, bukan dengan perlawanan Rasulullah masuk Madinah, tidak. Bergembira, disongsong Rasulullah kesempadan sehingga anak-anak bersukaria sampai mendendangkan lagu, telah terbit bulan purnama di tengah kami, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina. Kita sangat bersyukur sekali karena Rasulullah telah datang ke kota kita, kota Madinah. Nah, begitu mereka sangat bersuka cita dengan kehadiran Rasul, yaitu masuk dengan cara yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku dari mana? Dari kota Mekah. Secara keluar yang baik. Tak ada sedikit pun badan Rasulullah luka ketika keluar dari kota Mekah. Padahal yang mengepung Rasulullah itu adalah yang memegang senjata tajam, pedang. Tapi tidak dapat sedikit pun melukai tubuh Rasul. Jangankan melukai, melihat Rasul keluar pun mereka tak. Karena Allah telah buat mata mereka itu tidak bisa melihat apa-apa. Keluar dengan cara yang baik. Tapi ada lagi tafsiran yang kedua, yaitu, ya Allah, masukkanlah aku ke kota Madinah dengan masuk yang baik, dan keluarkanlah aku dari kota Madinah dengan keluar yang baik pula. Kalau tadi kan Madinah dan Mekah, Mekah dan Madinah. Kalau sekarang pula adalah Madinah, yaitu masuk ke Madinah dengan cara yang baik, disambut. Keluar dari Madinah pun untuk kembali ke kota Mekah pun juga dengan cara yang baik pula. Ada lagi tafsiran yang ketiga, yaitu masukkanlah aku ke dalam surga dengan cara yang baik, dan keluarkanlah aku dari, siapa tahu, bukan dari neraka, tak sesuai. Kalau surga itu di hari akhirat, keluarkanlah aku dari dunia dengan cara yang baik pula. Keluar dari dunia, meninggalkan dunia dengan cara yang baik itu adalah dengan husnul khatimah. Itu dia. Maka doa ini bisa diamalkan untuk husnul khatimah, kemudian masuk ke dalam surga dengan cara yang baik. Ada lagi tafsir yang keempat. Inilah gunanya belajar tafsir, banyak sekali. Masukkanlah aku secara masuk yang baik, yaitu masukkanlah aku kepada setiap perbuatan baik dengan cara yang baik. Dan apabila umpamanya berlakulah, umpamanya wallahu alam, kesilapan, kekhilafan dalam perbuatan, keluarkanlah aku dari keburukan itu dengan cara yang baik pula.
sehingga tidak mendatangkan kemudaratan kepadaku. Nah, tak tahulah selama ini ingin punya rumah juga, ingin punya kendaraan juga, ingin bisnisnya lebih besar juga, akhirnya meminjam ke bank dengan cara riba. Ya Allah, keluarkanlah aku dari keburukan ini dengan cara yang baik. Jadi banyak tafsir dari masukkanlah aku secara masuk yang baik dan keluarkanlah aku secara keluar yang baik. Dan berikanlah kepadaku kekuatan dari sisimu, kekuatan yang menolong aku. Dengan pertolonganmu ya Allah, aku masuk dengan selamat, aku keluar dengan selamat. Kalau ketaatan, aku masuk dalam ketaatan dengan mudah. Aku keluar dari kemaksiatan pun dengan cara yang mudah, tak susah. Ada orang yang keluar dari kemaksiatan itu lama sekali dia berfikir untuk meninggalkan kemaksiatan. Wah, itu berat berarti itu. Tetapi apabila Allah berikan kemudahan, mudah sekali dia meninggalkan kemaksiatan itu. Ada orang yang tetap bertahan dalam kemaksiatan? Ada. Mungkin dia takut kalau dia tinggalkan kemaksiatan itu, maka mungkin dia akan miskin umpamanya, mungkin dia akan diancam bunuh, mungkin dia akan dipenjara, mungkin dia macam-macam kemungkinan. Tetapi apabila Allah berikan sultanan nasira, maknanya kekuatan yang menolong, maka mudah saja, meskipun urusan itu berat. Satu lagi tafsiran, sultanan maknanya kekuasaan. Sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Umpamanya diberi kita jabatan, kekuasaan. Dengan kekuasaan itu kita menolong agama Allah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kekuasaan, jadikan aku gubernur ya Allah. Yang dengan kekuasaan itu nanti, maka aku akan buat keputusan-keputusan untuk menolong agamamu. Nah, itu maknanya sultanan nasira. Tapi gubernur kurang lah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kekuasaan jadi presiden ya Allah. Yang dengan presiden itu aku akan menolong agamamu ya Allah. Mana doanya itu? Ini dia doanya itu. Kita dah sampai ke ayat tentang doa minta kekuasaan. Yang kekuasaan itu apabila kita dapatkan bukan untuk dunia kita, bukan untuk menyampaikan kehendak hawa nafsu kita, tidak. Tetapi kekuasaan itu adalah nasira, maknanya untuk menolong agamamu ya Allah, untuk memenangkan kebenaran dari kebatilan. Maka ayat berikutnya, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil, dan katakanlah wahai Muhammad, telah datang kebenaran itu dan telah lenyap kebatilan. Allah berikan tidak kekuasaan kepada Rasulullah, sehingga dengan kekuasaan itu kafir Quraisy dapat dikalahkan? Diberikan. Sehingga ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, yaitu setelah meninggalkannya lebih kurang 6 tahun lebih, 6-7 tahun, maka Rasulullah kembali ke kota Mekah. Di tangan Rasul ada ranting. Kemudian Rasulullah mendekat ke Ka'bah. Rupanya di sekeliling Ka'bah itu tegak berdiri berapa berhala? 360 berhala. Kemudian dengan ranting itu Rasulullah mengatakan, ja'al haq, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, lenyaplah kesesatan. Maka berhala-berhala itu dimasukkan ke dalam lubang besar dan ditimbun. Sampai hari ini tak ada lagi berhala. Ada berhala di kota Mekah? Tidak. Mungkin di kota kita ini ada, di simpang-simpang jalan, perempatan ada. Tapi tak disembah Ustaz. Yang dimasukkan berhala yang membawa kepada kemusyrikan itu adalah yang disembah oleh manusia. Tapi kita tak tahu, boleh jadi satu ketika nanti berhala itu bisa menjadi sesembahan pula. Dan apabila berbentuk makhluk hidup, maka nanti akan diminta untuk memberikan nyawa di hari akhirat. Maka sepatutnya monumen-monumen itu tidak berupa berhala makhluk hidup. Telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Innal batila kana zahuqa, dan kebatilan itu pasti akan hilang, pasti akan lenyap.
Kalau pasti bermakna tidak akan bertahan. Setiap kebatilan itu memang ada kebatilan, datang kebatilan, kemudian menguat kebatilan, berkuasa kebatilan, tetapi kekuasaannya itu tidak akan bertahan lama apabila kebenaran telah tiba. Dan kebenaran itu pasti tiba, pasti, karena yang mendatangkan kebenaran itu adalah Allah. Dahulu kebenaran didatangkan bersama Rasul yang diutus. Kalau sekarang kebenaran itu akan didatangkan oleh para pewaris Rasul, yaitu para ulama dan orang-orang yang mengikuti para ulama yang mewarisi Rasulullah, mewarisi para Rasul yang telah pernah diutus. Nah, apabila mereka ini kembali hadir membawa kebenaran, kebatilan itu sekuat apapun lenyap. Seramai apapun pendukungnya, penolongnya hilang. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hilang. Batil disebut batil, batil itu maknanya lenyap. Hak disebut hak, benar maknanya tetap. Kebenaran disebut kebenaran karena tetap selamanya seperti itu, tak berubah-ubah. Kebatilan disebut kebatilan sampai masanya dia akan hilang, akan lenyap. Nah, inilah keyakinan kita bahwasanya perjuangan insya-Allah sampai masanya, kalau memang ya kebenaran yang kita perjuangkan pada akhirnya akan berujung dengan kemenangan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.